Perkenalkan, nama saya Devi Alicia, NIM 2019 71173. Di sini saya menjelaskan tentang prinsip kerja dari motor DC kompon panjang dan juga karakteristik motor DC kompon panjang, dan juga prinsip kerja dari motor kompon pendek, dan juga karakteristik dari motor kompon pendek, dan juga saya akan membahas tentang SVRDC dan apa kegunaannya, dan juga hukum-hukum apa saja yang ada dalam pembahasan kali ini. Oke, yang pertama itu saya akan membahas tentang prinsip kerja dari motor DC kompon panjang, di mana prinsip kerja dari motor DC ini, gulungan medan dihubung secara paralel dan seri dengan gulungan kumparan motor DC, sehingga motor kompon memiliki torque penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi persentase penggabungan, maka tinggi pula torque penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. Kemudian, karakteristik dari motor DC kompon panjang ini di mana kutub utama berisi rangkaian seri dan paralel. Dalam kondisi tanpa beban, motor kompon ini mempunyai sifat seperti motor shunt. Tapi ada sedikit juga perbedaannya, di mana pada kondisi beban terpasang dengan momen torsi yang sama akan didapat putaran sedikit lebih tinggi dari motor seri. Kemudian saya akan membahas tentang prinsip kerja dari motor DC kompon pendek, di mana prinsip kerjanya itu pada saat kumparan medan dihubung dengan sumber tegangan, mengalir arus medan pada kumparan medan karena rangkaian tertutup, sehingga menghasilkan fluksi magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan. Selanjutnya, ketika kumparan jangkar dihubungkan ke sumber, pada kumparan jangkar mengalir arus jangkar. Kemudian pada arus yang mengalir dalam konduktor kumparan jangkar menimbulkan fluksi magnet yang melingkar. Fluksi jangkar ini memotong fluksi dari kutub medan, sehingga menyebabkan perubahan kerapatan fluksi dan dari medan utama. Hal ini menyebabkan jangkar mengalami gaya sehingga menimbulkan torsi. Gaya yang dihasilkan pada setiap konduktor dari sebuah jangkar merupakan akibat aksi gabungan medan utama dan medan di sekeliling konduktor. Gaya yang dihasilkan berbanding lurus dengan besar fluksi medan utama dan kuat medan di sekeliling konduktor. Medan di sekeliling konduktor jangkar tergantung pada besarnya arus jangkar yang mengalir pada konduktor tersebut. Arah gaya ini dapat ditentukan dengan kaidah tangan kiri. Kemudian karakteristik motor DC kompon pendek ini di mana kutub utama berisi rangkaian seri dan paralel. Dalam kondisi tanpa beban, motor kompon pendek ini mempunyai sifat seperti motor shunt. Pada kondisi beban terpasang dengan momen torsi yang sama akan didapat putaran lebih tinggi. Lalu makin tinggi persentase penggabungan, maka makin tinggi pula torque penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor DC kompon pendek ini. Di mana karakteristik torque dari motor seri dan karakteristik pengaturan kecepatan dari motor shunt mempunyai kecepatan yang hampir konstan karena lilitan shunt dan mempunyai torsi awal yang besar. Kemudian saya akan membahas tentang hukum-hukum apa saja yang ada di modul ini. Yang pertama itu ada hukum Faraday, di mana setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menghasilkan GGL induksi. Kemudian itu ada gaya Lorentz, di mana bila penghantar berarus diletakkan pada medan magnet yang akan menimbulkan gaya Lorentz. Kemudian itu ada hukum Oersted, di mana jika muatan listrik mengalir di kawat atau muatan penghantar akan menghasilkan Oersted. Kemudian itu ada hukum Fleming, di mana ibu jari sebagai arah gaya yang telunjuk untuk arah medan, jari tengah untuk arus. Kemudian seperti kita tahu itu ada juga hukum Faraday itu mempengaruhi perubahan medan magnet untuk menimbulkan GGL. Kemudian saya akan membahas yang terakhir itu ada SVR DC,
di mana SVR itu kepanjangannya dari Slide Voltage Regulator. Di mana penggunaan SVR ini yang kita tahu itu yang pertama itu mengubah tegangan AC ke DC. Kemudian dia memberikan eksitasi dan juga mengatur besar tegangan. Demikian presentasi dari penjelasan saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih buat kakak dan abang-abang sekalian.